Da, 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 da. Da, 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 da. Selamat pagi sahabat Kristiani. Lamo tak jumpo. Saya apa itu ya? Kayaknya udah gatal. Mau buat YouTube, mau bicara tentang firman Tuhan. Bicara firman Tuhan, membantu diri sendiri untuk selalu fokus tentang kehidupan kita secara pribadi di dalam Tuhan. Jadi saat kita bicara firman Tuhan, itulah cara kita untuk mengingatkan kita, menyegarkan rohani kita, agar kita fokus, agar kita selalu melihat kehidupan kita di dalam Tuhan sebagai orang Kristen. Banyak hal yang sebenarnya sudah ada di kepala saya. Wah, minggu kemarin khotbah yang bagus. Dia ambil Adam dan Hawa jatuh dosa, di mana Tuhan sudah memberikan sedari awal. Kalau kita ini anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, memiliki dan harus memilih. Terkadang ini yang membuat pikiran banyak orang bingung. Kok Allah tidak suka orang jatuh dosa? Tetapi kenapa diberikan kesempatan buah yang baik dan buah yang jahat? Sehingga Hawa dan Adam jatuh kepada pilihan yang salah. Banyak orang berpikir begitu. Kenapa? Katanya Allah sayang sama kita, kita tidak mau jatuh dosa. Banyak jawaban untuk itu. Kalau saya sering bilang sama orang, makanya kalau ada orang yang bilang, saya benci iblis katanya. Saya benci dosa katanya. Ya, terus kalau kita ngomong sesuatu, seolah kita akan berada di pihak dosa gitu. Nah pertanyaannya kalau kayak kita di sekolah, kualitas yang kita punya itu karena ada itu tes, karena ada ujian, karena ada tantangan. Benar gak sih? Mana ada orang bisa menjadi pelajar yang bagus, yang hebat, tapi gak ada persoalan, gak ada pilihan. Maksudnya gak ada sesuatu hal yang mencoba melihat dia, kualitasnya dia. Nah, sorry banget. Saya bersyukur Adam dan Hawa jatuh dosa. Saya bersyukur. Kalau sekiranya Adam dan Hawa tidak jatuh dosa, kita tidak akan pernah bisa melihat betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Saya bersyukur Adam dan Hawa jatuh dosa. Karena di sanalah bermula semua melihat siapa sebenarnya yang sayang sama Tuhan, siapa yang tidak sayang sama Tuhan. Siapa yang pengikut Tuhan, siapa yang bukan pengikut Tuhan. Dan kalau sekiranya Adam dan Hawa tidak jatuh dosa, bagaimana kita mau melihat betapa baiknya Tuhan? Itu sebabnya banyak anak-anak orang kaya yang tidak berkekurangan, dia tidak tahu betapa baiknya, betapa senangnya hidup dia. Karena dia mungkin tidak pernah merasakan penderitaan atau apa segala macam lah. Itu mungkin kurang tepat. Tapi yang saya bilang, begitu Adam Hawa jatuh dosa, itulah yang memberikan kita kesempatan untuk melihat dan terus merasakan dan terus melihat
betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi kalau sekiranya kita di dalam saat kita ada masalah, ada kita di mana kita jatuh, nah di situ kita bisa melihat, nah betapa baiknya Tuhan. Nah ini kita juga, ini luar biasa nih khotbah kemarin. Saya juga sama menantu saya ngobrol kita tentang itu. Ngobrol sampai terakhir saya bilang, ada hal yang memang Tuhan sudah ingin kita menjadi seorang pengikut yang berkualitas. Di sana dibilang bahwa kita harus bisa memilih, melihat mana yang baik, mana yang jahat. Ya benar. Dan saya percaya setiap orang yang sehat jasmani dan rohani pasti tahu mana yang baik, mana yang jahat. Persoalannya, bagaimana kita bisa punya keberanian, punya kekuatan untuk mengambil yang baik dan menghidupi yang baik itu. Ini persoalannya. Disinilah nyata kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita hanya bisa melihat itu baik, itu jahat. Tetapi kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup melakukan, memutuskan untuk menghidupi, melakukan apa itu yang baik itu. Dan meninggalkan apa yang jahat itu. Dibutuhkan kekuatan Tuhan. Dibutuhkan hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Untuk kita bisa memiliki itu. Nah, itu khotbah yang luar biasa. Tapi itu bukan topik saya. Topik saya adalah harta di sorga. Semangat banget tentang khotbah kemarin. Harta di sorga. Ada banyak hal yang saya selalu berpikir tentang harta di sorga. Karena kalau kita selalu melihat harta, apalagi ada kita bilang emas gitu kan, atau apa, jadi selalu berpikir tentang material, yang bersifat material. Tetapi kalau kita boleh artikanlah, harta di sorga itu adalah harta yang tidak habis dengan waktu, yang tidak bisa digigit ngengat, ya kan? Apa itu? Binatang yang suka menggerogotin itu, dan juga yang tidak bisa dicuri orang. Ya. Apa itu harta di sorga? Harta di sorga sesuatu yang kita miliki yang tidak habis dimakan waktu. Tidak habis dimakan waktu, tidak kondisional gitu ya, tidak kondisional, terus tidak habis dimakan ngengat, tidak bisa dicuri orang. Nah, lalu harta dunia apa? Ya sebaliknya. Yang bersifat sementara, yang suatu saat bisa habis, yang dari manapun ada ancaman untuk menggerogoti, ya, dan terus bisa dicuri orang. Kita nggak harus berpikir bahwa ini material. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam cara kita menyikapi kehidupan kekristenan. Kadang saya berseloroh dengan teman-teman saya. Saya bilang, kamu tahu, suatu saat ini kita ini yang pengen ada di sorga, dan oleh karena kasih Tuhan katakan kita sudah ada di sorga semua. Tapi akan banyak orang di sana yang menyesal. Kenapa dia di sorga? Mereka menyesal. Kenapa? Karena harta yang mereka miliki, harta itu kan kebanggaan ya. Harta itu kan adalah memberikan kita kekuasaan, kebanggaan, milik gitu. Karena ketika mereka di surga,
harta kebanggaan yang mereka punya di dalam kehidupan mereka sebagai seorang Kristen di bumi, mereka tidak ada lagi punya di sana. Hak itu mereka tidak miliki lagi. Sewaktu wah ini harta, banyak pendeta, banyak pemimpin. Hartanya apa? Ketika dia memposisikan dirinya di tempat teratas daripada yang lain, dia bisa dengan gampang tegur sana, tegur sini, nasihatin sana. Ini juga, saya banyak cerita. Saya juga ketemu dengan pendeta ya, mungkin di gereja kita seumuran lah. Pendeta dari luar kota dia datang, wah, dia samperin kita. Wah, ada saya lihat kebanggaan yang luar biasa. Oh, saya memimpin jemaat sekarang di negara ini. Terus karena memang selama ini saya masih sistem kepemimpinan senioritas yang sekarang masih dimiliki gereja ini masih seperti bagian daripada saya masih bermimpi suatu saat bagaimana basis dasar daripada kehidupan kekristenan itu dari senioritas, dari kepembimbingan, kepemimpinan menjadi kepada cara Yesus, yaitu keteladanan dan pelayanan. Nah saya bilang, kamu kan udah pendeta berapa puluh tahun, saya bilang. Kamu tahu nggak? Ada hal sebenarnya yang gereja harus berubah. Kamu sadar nggak? Kalau gereja sekarang ini yang sistem kepemimpinan ini, kepembimbingan ini menganut sistem senioritas. Ini harus berbalik. Ini harus dirubah menjadi kepada sistem keteladanan dan pelayanan sebagaimana yang Yesus memimpin jemaat murid-muridnya. Oh dia marah. Saya lihat mukanya. Wah dia bawa omongan ke saya bilang, inilah kamu. Saya juga nggak tahu. Ya ini teman, friend. Saya nggak kurang ajar. Saya juga teman. Ya kita sama-sama punya iman sama Tuhan, punya pemahaman tentang firman Tuhan. Saya bilang, bro, kamu adalah salah satu yang harus berubah dari sistem itu. Saya bicara ini aja kamu nggak bisa melihat, menghargai sedikit pun. Kamu langsung ngomong ke sana. Kamu ingat itu, bro. Saya bilang, gereja itu sekarang sedang adalah menganut sistem senioritas. Dia bilang, saya nggak melihat itu ada sama saya. Oke, kalau memang kamu nggak bisa melihat itu, nggak apa-apa. Ya sudah, terima kasih. Saya nggak enak saya. Dia udah datang jauh-jauh dari luar kota. Bukannya dapat semangat mungkin ya. Orang biasa lah. Senioritas itu kan, kepemimpinan senioritas itu kan gampang. Dia hanya bisa ngomong ke bawah. Ketika yang kita merasa yang dia merasa di atas, yang lebih dalam sisi kepemimpinannya dia lebih tinggi, kita ngomong pasti marah itu. Pasti marah dulu kalau dia bilang, wah kamu sombong. Saya bilang, kamu pendeta. Saya bilang, saya kasih masukan, kamu gak bisa terima. Kalau saya yang seperti itu, pasti kamu bilang saya sombong. Nah, kamu sombong nggak kalau dalam hal ini? Saya hanya kasih masukan. Oh, marah dia. Ya, oke. Saya senang itu sebenarnya itu. Nah, ini yang saya bilang. Suatu saat akan banyak harta yang kita miliki di bumi ini, yang kalau kita tidak lagi miliki di sorga. Kalau kita nggak miliki di sorga lagi tuh. Kamu semangatmu karena bisa dengan pemahaman kamu bisa reach out orang, bantu orang. Dan lihat hasil daripada itu. Tegur sana, nasihatin sana. Apakah itu salah? Enggak. Bukan itu yang saya maksud. Tapi janganlah membuat hartamu dalam hal-hal yang sementara seperti itu. Sukacita kita harus haruslah Tuhan. Kita bersukacita
haruslah dasar yang abadi. Dasarnya abadi siapa? Ya Tuhan. Kepemimpinan akan berlalu, nggak akan berlalu. Suatu saat pensiun, saya melihat itu juga. Beberapa orang yang sudah tidak pendeta, nggak pendeta, gereja juga jarang datang. Gereja juga jarang datang. Terus pemimpin yang tadinya dia banyak orang, begitu orangnya diambil juga. Mungkin makan pun udah malas dia. Gereja pun datang, malas datang. Semangat hidupnya hilang. Nah ini, kita harus mengumpulkan harta di sorga di dalam kehidupan kita di bumi ini. Sukacita yang kita punya hari ini di dalam Tuhan, itu harus menjadi sukacita yang abadi. Sehingga kelak, sewaktu kita di sorga, sukacita itu terus ada di sana. Termasuk apa yang menjadi sukacita kita? Apa yang menjadi kebanggaan kita? Kalau saya bilang uang, harta, udah pasti semua orang tahu dong. Orang mati udah nggak apan. Tetapi kebanyakan kita lupa akan ini, saya bilang ini. Jadi saya ya nggak ini. Tapi logika ini jalan. Apa yang sementara di bumi ini itu tidak akan ada di sorga. Artinya kalau kebahagiaan, kebanggaan, sukacita kita adalah hal-hal yang sementara ini, berarti kelak sukacita kita apa? Kelak sukacita kita di sorga apa? Kalau sekarang yang membuat kita bersukacita karena mungkin deposito, mungkin kebun atau segala macam hal yang kita punya, itu yang membuat sukacita kita. Lalu kelak apa lagi yang menjadi dasar sukacita kita? Nah ini saya bilang, suatu saat orang yang selama ini di dalam dunia ini yang tidak melihat ini, suatu saat dia akan ada di sorga. Katakanlah kita semua ke sorga lah. Kita percaya Tuhan lah, kemurahan Tuhan. Dia akan lonely. Wah, gila, lebih enak saya di dunia dulu, di bumi dulu. Di bumi saya bisa melakukan segala hal dengan uang saya, dengan kuasa kepemimpinan saya. Kok di sini saya nggak bisa lagi ngatur orang-orang? Suatu saat dia akan mungkin Tuhan, aku balik aja lah ke bumi deh. Kalau buminya masih seperti semula. Nah, kira-kira. Jadi, apa yang ini saya seloroh bilang ini. Tapi, bahwa ini adalah apa yang Tuhan mengingatkan kita senantiasa. Jangan mengumpulkan harta yang bisa habis, yang sementara, yang kondisional. Saya nggak perlu kasih tahu apa yang terus bertahan kemana. Ya, kehidupan di dalam firman itu sendiri. Apakah kita kalau kayak gitu nggak perlu melayani? Harus melayani karena Tuhan juga memberikan kita kapasitas, kemampuan yang kayak talenta yang lebih. Tapi yang saya maksud adalah kita memang harus melakukan semua itu, tetapi jangan menempatkan sukacita kita, harta kita di hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Jadi sahabat Kristiani, saya senang karena saya merasa semoga saya selalu berdoa. Saya bangga dengan beberapa pendeta yang sudah memulai suatu pergerakan ajaran yang dari tadinya berbentuk ilmu, menyatukan firman sana, firman sini. Saya mulai melihat sudah ada pengajaran yang bersifat prinsip. Termasuk tadi itu, memilih itu adalah prinsip hidup kekristenan. Nah itu membuat orang dewasa gitu. Terus ada lagi satu orang yang udah ada pemimpin besar. Wah, saya bangga. Karena dia sudah mulai mengajar berkhotbah tentang keteladanan. Saya sangat memuji hidup dia. Saya sangat memuji hati dia. Dia tidak berkhotbah dengan apa yang dia tahu. Tetapi dia selalu berkhotbah dengan apa yang dia lakukan. Dengan apa yang dia hidupi. Inilah yang saya maksud.
Ini harus menjadi satu fondamen yang kuat. Dari basis kepemimpinan senioritas harus berganti kepada dasar pelayanan dan keteladanan. Ini baru jemaat sehat. Ini baru jemaat sehat. Karena kalau seseorang dalam hidupnya sudah menjadi teladan, dari dalam hidupnya melayani, bukan memiliki, melayani itu adalah hal-hal yang ada di bawah. Itu nggak ada posisi di atas, melayani, meneladani. Inilah harta yang kelak dia bawa ke sorga. Sukacita yang ada hari ini, dia akan terus bersukacita di sana. Dia akan terus bersukacita di sana. Karena dia tidak pernah bersukacita di dalam kuasanya, di dalam kehebatannya, di dalam hal-hal yang sementara. Ini yang saya mulai, ini lama sekali saya, dan benar-benar saya nggak tahu, tapi saya melihat harapan itu luar biasa. Ada tumbuhnya pendeta-pendeta yang sekarang sudah bicara tentang prinsip kekristenan, yang sudah bicara tentang keteladanan, yang sudah bicara tentang pelayanan, yang mulai menghapus gaya-gaya kepemimpinan yang kuasa-kuasa tadi. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan panjangkan umurku, sehatkan aku. Saya ingin melihat ketika saya mati, saya ingin melihat gereja sudah ada di dalam gaya Yesus. Hidup di dalam pelayanan dan hidup di dalam keteladanan. Saya selalu menjadi orang yang aneh. Karena seketika orang bangga dengan itu, bangga dengan itu. Oh, saya dong. Wah, kita dibimbing katanya. 30 tahun jadi murid Yesus, 20 tahun, 15 tahun jadi murid Yesus. Dia bangga dibimbing. Wah, saya bangga di gereja ini, saya dibimbing, saya ditegur. Waduh. Saya bingung. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun di gereja masih mau ditegur, masih senang ditegur, masih senang dinasehati. Kamu rendah hati atau bodoh? Iya kan? Kamu rendah hati atau bebal? Masa 35 belasan tahun, puluhan tahun di dalam Tuhan tidak tahu apa yang baik, apa yang salah, apa yang baik, apa yang jahat, dan apa yang harus diputuskan untuk dilakukan, apa yang harus diputuskan untuk diperbuat, apa yang harus diputuskan untuk dijauhi. Nah, saya kasihan saya sebenarnya. Baik pemimpin-pemimpin, oh ini harus dibimbing terus menerus. Emang jemaatmu bodoh? Kalau itu jemaat baru, iya ya semua kita berkata ya harus diajarin. Tapi kalau sudah belasan tahun, puluhan tahun di dalam gereja, masih terus bangga, masih terus ekspektasinya dibimbing sama orang lain, diubahkan sama orang lain. Lalu kapan kamu mau diubahkan sama Tuhan? Kembali pertanyaan tadi itu. Apakah kamu rendah hati serendah-rendahnya, atau kamu bodoh, atau juga bebal, sampai tidak tahu lagi apa yang Alkitab, yang firman Tuhan yang sudah puluhan tahun, belasan tahun, yang mengajarkan kita hal yang benar, kita hal yang jahat gitu. Ini yang tapi saya percaya waktu, karena Tuhan akan membangun jemaatnya di dasar yang benar. Saya percaya. Pada akhirnya, kita akan melihat gereja akan ada di dalam pelayanan dan ada keteladanan. Bukan kepemimpinan senioritas. Alkitab berkata, semakin orang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka dia akan semakin rendah. Bukan semakin tinggi jabatannya. Bukan semakin banyak. Apakah itu harus? Memang harus gereja harus ada pemimpin. Sekali lagi, jangan salah memahami. Jangan menempatkan sukacitamu, jangan mengumpulkan harta kebanggaan, sukacita, kekayaanmu di dalam pada hal-hal yang sementara seperti itu. Itu intinya.
Jadi sahabat Kristiani, mari kita terus membangun kehidupan kekristenan kepada hal-hal yang tidak habis dimakan waktu, yang tidak habis dimakan lapuk, yang tidak bisa dicuri orang. Karena sukacita di dalam Tuhan, harta di dalam Tuhan adalah harta yang abadi, yaitu harta yang abadi. Jadi, sahabat Kristiani, terima kasih. Pagi ini bersyukur boleh sharing di sini. Wah, ini nggak penting, tapi suatu saat saya akan terus mengingat, saya terus bangga bagaimana Tuhan mungkin apa yang saya bicara ini terjadi 10 tahun yang akan datang. Mungkin saya akan bersukacita di situ. Yes! Tuhan akhirnya membuat itu terjadi. Sahabat Kristiani, terima kasih. Puji Tuhan, pagi ini saya bisa sharing hal-hal yang ini yang nyesakin sebenarnya secara pribadi, karena ini bukan tipe yang saya dari dulu kagumi. Tipe kepemimpinan itu bukan tipe yang saya kagumi. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk memiliki, untuk memimpin, untuk ada di garis terdepan, melayani, lebih rendah hati, lebih rendah hati, lebih rendah hati. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Karena yang rendah akan ditinggikan oleh Tuhan, yang tinggi akan direndahkan. Jadi mari kita terus, ini juga saya selalu ini akan membangun saya secara pribadi, dan kemudah-mudahan ada yang terbangun, 1-2 orang yang mendengar firman ini. Terima kasih, puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin.